السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini telah memudahkan kita semuanya untuk bisa hadir di majlis salim di tempat kita ini, masih melanjutkan pembahasan tentang akidah, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk pada pembahasan dalam kitab Aqidatus Salaf, Ashabul Hadis, akidahnya para salaf dan akidahnya para ulama Ahlul Hadis. Pada pembahasan sore hari ini kita masuk pada judul Istiwa'ullahi ala arsyihi. Pembahasan yang berkaitan tentang istiwanya Allah di atas arsy-Nya. Akan kita bacakan beberapa dalil tentang hal ini beserta nukilan beberapa ulama tentang kewajiban mengimani, mempercayai istiwanya Allah di atas arsy-Nya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita berikan muqaddimah terlebih dahulu, termasuk di antara ilmu yang wajib untuk dipelajari oleh setiap kita adalah ilmu yang memperkenalkan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala, ilmu ma'rifatullah. Dengan dalil ketika kelak setiap orang setelah dia dimakamkan, atahu malakan, datang padanya dua malaikat, Munkar wa Nakir. Disebut namanya Munkar wa Nakir. Munkar itu bahasa Arab yang diingkari, yakni tidak dikenal oleh setiap orang yang mayit. Didatangi oleh dua malaikat itu tidak dikenal oleh manusia. Karena itu disebut dengan nama Munkar wa Nakir, dari kalimat yang sama, nakar. Fayujlisani, maka keduanya pun mendudukkan orang tersebut dan bertanya kepadanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Ditanya tentang man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma dinuka, dan apa agamamu? Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin ketika beliau mensyarah Ushul Tsalatsah, beliau mengatakan tiga ilmu ini adalah ilmu yang wajib. Yang pertama adalah ilmu ma'rifatullah, kemudian ilmu ma'rifatun nabi, dan yang ketiga ilmu ma'rifatu dinil Islam bil adillah, ilmu tentang mengenal Allah Azza wa Jalla. Bagaimanakah mengenal Allah? Tentunya mengenal dari nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Mengenal Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepadanya. Bukan hanya sekedar hafalan, Rabbu adalah Allah,
tetapi tuntutan dia mengamalkan ketauhidan dan tunduk serta patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalil yang menunjukkan bahwa ilmu yang memperkenalkan kepada kita tentang siapa Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya, melalui sifat-sifatnya, dan melalui perbuatan-perbuatannya. Nama-namanya semisal seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Zat yang Maha Rahman, kasih sayang. Ar-Rahim, Zat yang Maha kasih sayang. Al-Ghafur, Zat yang Maha Pengampun. Ar-Razzaq, memberi rizki. Al-Mudabbir, yang mengatur alam semesta. Al-Qadir, Zat yang Maha mampu atas segala sesuatu. Al-Khaliq, Zat yang menciptakan. Al-Bari, Zat yang menciptakan, dan seterusnya. Dari situ kita kenal Allah Azza wa Jalla. Dan di antara cara mengenal siapa Allah adalah dari sifat-sifatnya. Allah memiliki wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekal wajah Rabbmu yang penuh memuliai, yang memiliki kemuliaan dan kehormatan. Mengenal Allah dengan mengenal dari perbuatan-perbuatannya. Di antara perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Rasul menyebutkan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya inda thuluthil lailil akhir. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Faqala man da'ani fajibu lahu wa man sa'alani la'atiyatahu la'u'tiyahu wa man istaghfarani faghfiru lahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Allah berkata pada setiap sepertiga malam terakhir, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. Siapa yang meminta padaku, aku akan berikan apa yang dia minta. Siapa yang mohon ampun, aku akan ampuni dia. Dan itu terjadi pada setiap malam. Ini fi'lullah. Oh, Allah begitu. Demikianlah dalam pembahasan yang akan kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini, sampai adalah pembahasan istiwanya Allah di atas arsy. Istiwanya Allah di atas arsy. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Istiwa itu bahasa Arab. Dimaknakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan makna ulu, berada di atas, wartafa, berada di atas. Ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita mengenal Rabb kita. Bahwa Rabb kita di antara perbuatannya adalah istiwa di atas arsy. Contoh lain dari perbuatannya mencipta, memberikan rizki, mengatur alam semesta, mentakdirkan segala sesuatu, menghendaki dengan kehendak kauniyahnya segala apa yang terjadi di alam semesta ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah cara kita mengenal Rabb kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa kita mengenalnya kecuali melalui wahyu. Melalui apa? Wahyu Al-Quran was Sunnah. Karena tidak ada yang bisa mengenal tentang Allah kecuali Allah Azza wa Jalla sendiri. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang semisal dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun itu. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidak mungkin kita bisa mengenal Allah Azza wa Jalla hanya sekedar melalui pikiran kita. Dari mana? Tidak ada yang semisal. Kalau ada yang semisal, mungkin kita bisa memikirkannya dengan melihat yang semisalnya. Ini tidak ada. Maka ahlu sunnah, di antara manhaj ahlu sunnah dalam perkara semua sifat adalah al-itsbatu bi kulli ma athbatallahu bihi li nafsi. Menetapkan bagi Allah segala apa yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran. Wa ma athbatahu rasuluhu
dan juga menetapkan bagi Allah apa yang ditetapkan oleh Rasul Muhammad SAW dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Hanya begitu kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita menanyakan bagaimananya atau menambahi dan mengurangi nama dan sifat Allah atau perbuatan Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh menyerupakan dengan makhluk dan tidak boleh menolak. Karena menolak adalah mengingkari kalamullah dan kalamnya Rasulullah SAW. Pembahasan pada kesempatan sore hari ini sampai malam insyaallah adalah tentang perbuatan Allah yang berupa istiwa di atas arsy. Kita bacakan ucapan Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah ta'ala, penulis kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadith. Beliau mengatakan, wa ya'taqidu ashabul hadith, ashabul hadith, para ulama-ulama ahlul hadith, orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi SAW, ya'taqid, mereka meyakini sebagai bentuk i'tiqad, wa yashhadun, dan mereka mempersaksikan, mereka bersaksi, Allah subhanahu fawqa sab'i samawatihi, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas 7 langitnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pembahasan kalimat fawqa sab'i samawatihi, di dalam Al-Quran terdapat beberapa kata penunjukan Allah di atas. Misal seperti kalimat amintum man fis sama ayaksifa bikumul arda. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di langit untuk Allah hancurkan muka bumi ini? Kalimat di langit bukan berarti Allah di tengah-tengah langit. Langit itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti pertengahannya nomor berapa? Nomor 3,5 umpamanya. Bukan begitu. Fis sama artinya bukan fi gharfiyah, bukan fi yang artinya di dalam. Semisal fil masjidi, di dalam masjid. Kita ini dalam masjid. Tetapi fis sama memiliki makna fauqiyah, Allah berada di atas. Atau disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin kalimat langit sama itu secara bahasa menunjukkan pada apapun yang di atas kita, itu juga disebut langit, termasuk makhluk yang bernama arsy, karena berada di atas kita disebut dengan langit. Lo Ibnu Utsaimin menyebutkan dalil, wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah menurunkan dari langit air hujan. Air hujan itu bukan dari langit, tapi dari sahab. Apa itu sahab? Awan. Tetapi dalam ayat ini Allah turunkan air dari langit. Kenapa? Karena semua yang di atas kita secara bahasa benar untuk disebut sebagai kalimat langit. Arsy di atas kita, di atas makhluk yang namanya samawat, langit-langit. Sahab di atas kita, awan di atas kita, juga disebut dengan bahasa sama. Sehingga kalimat amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di langit, itu bukan zat di dalam langit, tetapi fokus sama, di atas langit, yakni fokul arsy. Wahakadha kaum muslimin dalam pembahasan akidah kita, sehingga jangan bingung dengan pembahasan kita. Semua ayat yang berbicara tentang Allah di atas maknanya sama. Itu apa?
istiwa di atas arsy, berada di atas arsy. Hadirin yang kami muliakan, makna bahasa Indonesia berada di atas arsy. Ada beberapa ahli bid'ah yang menafsirkan di atas arsy seperti satu makhluk yang ada di atas hamparan permadani yang luas. Seorang berdiri di tanah lapang. Tanah lapangnya lebih besar daripada orang itu. Ini salah. Yang benar Allah di atas arsy dan Allah lebih besar daripada arsy. Allah lebih besar daripada arsy. Jangan kita gambarkan seperti seorang raja yang duduk di kursinya di atas singgasana. Jangan. Tidak ada pembahasan itu. Yang ada istiwa al-arsy. Selesai di situ pembahasan. Jangan kita menambahkan sesuatu yang tidak ada ilmunya dari Allah. Pembahasan nempel, ngambang, berada di sebelah mananya, tidak. Itu tidak dibahas oleh para ulama. Istiwa di atas arsy, berada di atas arsy, selesai sudah. Karena ilmunya sampai di situ. Tidak boleh bagi kita untuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Termasuk dari dosa besar, an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ilmu dalam hal ini adalah Al-Quran wa Sunnah. Kalau dalam Al-Quran, dalam Sunnah tidak disebut tentang hal itu, maka jangan kau menyebutkan. Ilmunya nggak ada. Kalau kamu menerawang, menduga, maka engkau berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dan ini sangat besar dosanya. Akan jatuh pada menyerupakan Allah dengan manusia. Bisa difahami hadirin? Istiwa diterjemahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan terjemahan ulu wartafa. Allah berada di atas arsy. Selesai. Tidak perlu dipanjang lebarkan bagaimananya. Karena tentang bagaimananya, seperti apanya, itu ilmu yang tidak diberitahukan kepada kita. Ilmu yang tidak disebutkan oleh Allah dan oleh Rasulnya bagaimananya sifatullah. Sebagaimana yang tadi kami sampaikan, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir tanpa diberitahukan bagaimana turunnya. Bagaimana turunnya dari arsy, turun sampai langit dunia. Langit dunia itu langitnya mana? Langit yang pertama di atas kita, di atas yang kedua, ketiga, keempat sampai 7. Tidak perlu kita bertanya tentang bagaimananya atau memikirkan turunnya bagaimana. Tidak perlu. Kenapa? Karena itu ilmu atau ilmu tersebut adalah ilmu yang dilarang untuk kita mengetahui. Ada beberapa ilmu yang dilarang untuk kita mengetahui. Karena itu janganlah kita berupaya untuk mengetahuinya. Ilmu apa saja itu? Di antaranya ilmu tentang bagaimananya sifatullah. Seperti apanya sifatullah. Itu ilmu yang dilarang. Ilmu yang kedua adalah ilmu tentang takdir. Apa takdir kita di tahun depan? Tidak usah kamu pengen tahu. Bukan urusanmu. Yang penting kamu lakukan perintah Allah dan jauhi larangannya. Iman dan takwa kepadanya dan hindari kesyirikan, kekufuran. Takdirku apa? Tidak mungkin kamu tahu. Termasuk dari ilmu yang dilarang adalah ilmu tentang alam ghaib. Apa yang akan terjadi di tahun depan. Tidak perlu seorang berupaya untuk meramal, mengetahui melalui garis tangan, umpamanya. Tidak perlu manusia berupaya untuk menebak-nebak. Itu semua adalah hanya Allah yang tahu tentang alam ghaib, apa yang terjadi nanti. Ilmu itu adalah ilmu yang haram. Termasuk dalam bab yang sering kita sampaikan, Allah hanya memberitahukan kepada kita Allah istiwa di atas arsy, tanpa memberitahukan kepada kita bagaimananya.
istiwanya Allah di atas arsy. Karena itu jangan kita berupaya untuk mengetahui bagaimana caranya Allah beristiwa di atas arsy. Ilmu itu ilmu haram. Tidak boleh kita berupaya untuk mengetahui. Kenapa haram? Karena Allah tidak memberitahukannya. Qala syekh, faqa sab'a samawati ala arsyihi mustawin. Allah beristiwa di atas arsy. Kama nataqa bi kitabuhu, sebagaimana hal itu disebutkan dalam kitabnya Allah, itu dalam Al-Quran, fi qali azza wa jalla fi surah Al-A'raf. Di dalam Al-Quran beberapa surat. Yang pertama, dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-54, ada 6 atau 7 tempat di dalam Al-Quran penyebutan tentang istiwanya Allah di atas arsy. Yang pertama disebutkan oleh Imam Abu Utsman Sabuni, pengarang kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadits yang sering kita baca, dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy." Sesungguhnya Rabb kalian itu adalah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi fi 6 ayamin, dalam tempo waktu 6 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian setelah itu Allah beristiwa di atas arsy. Ayat ini menyebutkan Allah beristiwa di atas arsy setelah menciptakan langit dan bumi. Yang berikutnya dalam surat Yunus ayat yang ke-3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayamin thumma istawa 'alal 'arsy yudabbiru al-amra ma min syafi'in illa min ba'di idnihi." Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit-langit dan bumi pada 6 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Yudabbirul amra, Allah mengatur segala urusan. Allah di atas arsy. Namun segala urusan yang ada di alam semesta Allah yang mengatur, Allah yang menghendaki. Apapun itu yang terjadi, hidup, mati, celaka, binasa, senang, bahagia, makan, minum, berdiri, duduk, bangun, tidur, semua yang dilakukan oleh manusia, oleh hewan, oleh alam semesta, Allah yang mengatur. Yudabbirul amra, Allah mengatur segala urusan. Ma min syafi'in illa min ba'di idnihi, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya disebutkan dalam surat yang lainnya, surat Ar-Ra'd ayat yang ke-2, Allah menyebutkan istiwanya di atas arsy. Allah berfirman, Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy. Allah lah zat yang meninggikan langit-langit tanpa adanya tiang yang kau bisa melihatnya. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Pada surat yang berikutnya, pada surat Al-Furqan ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Thumma istawa 'alal 'arsy, Ar-Rahman
fas'al bihi khabira. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ar-Rahman, Allah adalah zat yang Maha Rahman. Fas'al bihi khabira, bertanyalah tentangnya. Allah adalah Maha mengabarkan, Maha khabir, memberikan kabar. Juga tersebut dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-6, dalam surat Sajdah Allah berfirman, "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Ayat yang keempat, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Dan yang ketujuh, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa." Allah zat yang Maha Rahman dalam surat Taha ayat yang kelima, Ar-Rahman di atas arsy bersemayam atau beristiwa. Ayat-ayat ini ya kaum muslimin, ayat-ayat yang tidak mungkin kita ingkari. Apa modal kita mengingkarinya? Ilmu mana yang bisa mengingkari ini? Ada yang punya ilmu lebih daripada ilmunya Allah? Tidak ada. Dan ini adalah Allah yang memberitahukan tentang zatnya sendiri. Allah yang memberitahukan. Kenapa kita tidak percaya kepada Allah? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memberitahukan, bukan melalui yang lain. Allah lebih tahu tentang zatnya daripada kita. Ahlul bid'ah, bahkan mereka orang-orang yang kafir dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah, mengingkari istiwanya Allah di atas arsy. Mengingkari. Apa modal mereka? Nggak ada modal. Yang ada pada mereka hanya penentangan, ketidakpercayaan kepada Allah, yang membawa mereka menolak berita-berita Allah beristiwa di atas arsy. Tidak ada iman pada hati mereka. Kita harus mengimaninya. Itulah bedanya kita dengan mereka orang yang kafir. Tidak selalu hal-hal itu harus kasat mata baru kita percaya dan beriman. Tidak begitu. Tidak harus kalau terlihat di mata nanti saya mengimaninya. Tidak. Iman itu adalah hanya semata mendengarkan berita dari Allah dalam Al-Quran. Kita percaya. Itu iman. At-tasdiq bi kulli ma akhbara bihi. Percaya dengan semua yang diberitahukan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Itu iman namanya. Kalau tidak percaya, itu namanya kufur. Kufur itu lawan dari iman. Kufur atau kafir orangnya, bahasa lainnya juhud, menentang. Misal seperti pembahasan kita. Dalam 7 ayat dalam Al-Quran disebutkan semuanya Allah beristiwa di atas arsy. Tiba-tiba ada orang yang menolak hal tersebut. Ini bentuk penentangan. Maka hal itu mengkafirkan pelakunya. Jangankan 7 ayat, 1 ayat saja dia tentang, itu mengeluarkan dia dari Islam. Jangankan 1 ayat, 1 kata, 1 kalimat, atau bahkan 1 huruf dia ingkari, itu juga menyebabkan kafir pelakunya. Sudah kita lewati ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, man kafara bil Quran, man kafara harfan min Quran, man kafara bi harfin min Quran faqad kafara bil Qur'ani kullih. Barang siapa yang dia mengkafiri 1 huruf dari Al-Quran, maka sungguh dia seperti mengkafiri Al-Quran secara total. 7 ayat, dan akan kita bacakan beberapa di antara yang lainnya yang membuktikan Allah itu ada di atas, yang menguatkan akidah kita. Mari kita imani dengan sebenar-benar keimanan tanpa ragu. Adapun nanti ada pembahasan
rincinya, dibahas dengan rincinya. Apa rincinya dari kaum muslimin? Seperti tadi kami sampaikan, makna Allah fis sama, maknanya adalah Allah di atas arsy, tidak bertolak belakang dengan lafaz-lafaz ayat yang lainnya. Yang kadang-kala al-bid'ah kaum muslimin menolaknya. Mereka mengatakan Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh tempat. Adapun keyakinan Allah berada di atas arsy itu bertolak belakang. Jawabannya betul. Kita meyakini wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya, tidak butuh dengan alam semesta. Tetapi Allah sendiri yang memberitahukan kepada kita Allah beristiwa di atas arsy. Allah berada di atas arsy bukan karena Allah butuh dengan arsy, bukan karena Allah butuh dengan tempat. Wallahu ghaniyun an dzalik, dan Allah tidak butuh dengan itu semuanya. Tetapi yang kita bicarakan adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah berada di atas arsy. Selesai di situ. Tidak perlu memperpanjang lebarkan, yang ujungnya adalah menyebabkan kita menolaknya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Datang waktu maghrib, kita lanjutkan insyaallah pada salat maghrib. Demikian bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.